Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi melalui misbah doa di pagi hari ini. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku saat ku berada di tengah gelombang. Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Kaulah kemenanganku, Engkaulah sukacitaku.
kekuatanku, pengharapanku. Kami naikkan pujian bagimu ya Tuhan, kami naikkan syukur di hadapanmu. Dengan segenap hati kami memuji menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan ku bersyukur dan ku memuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, rapatakanalamu, sidarararamu. Haleluya. Ku naikkan pujian bagimu Tuhan, ku naikkan syukur di hadapanmu. Haleluya. Kiara lama-lama ya dalam masuk serang mata kala lama-lama ya segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Segala pujian hormat bagimu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, ku bersyukur memujimu. Haleluya. Kiara lama-lama ya nama Yesus. Kiara patakana maya sira patakana lalamo. Haleluya. Dan ku bersyukur, dan ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya.
padaku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Haleluya, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, biar kami mengalami kasih-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Rapasekenere alamu, sidaralamayase, kiaralamalayanamayase, haralamayanalamalamalamalamasikidiaralamaya. Oh, rapatakanalamalamalamayase, kedinyaralamayasu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Biar setiap kami terus mengalami dan menikmati kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab pagi hari ini kami lagi menikmati Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi. Sungguh luar biasa, menguatkan, menyegarkan, meneguhkan dalam hidup kami Tuhan, untuk berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami, beri kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan perkataan-Mu dan memperhatikannya, tetapi juga hati seorang hamba yang mau dengan tekun dan setia melakukan, bahkan menghidupi firman-Mu Tuhan dalam hidup ini.
Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa lagi melalui Misbah Doa pagi hari ini. Melalui pembacaan kita pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan lagi bagi setiap kita. Yang pertama, bahwa baiklah dalam kehidupan setiap kita dalam membangun sebuah komunikasi, hubungan dengan orang lain. Sebab kita ini adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian, tetapi kita terhubung satu sama lain. Bahkan terkadang melalui koneksi ilahi atau Tuhan menghubungkan kita dengan orang lain. Baik itu dengan suami, istri, orang tua, dengan anak kita, dengan mertua, dengan menantu, tetangga, dengan rekan sekerja kita di tempat kita bekerja, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita berhubungan dengan orang-orang yang mungkin tidak semua orang menyenangkan, terkadang dengan orang yang juga tidak menyenangkan. Tetapi dalam kehidupan setiap kita ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kita membangun komunikasi atau hubungan satu sama lain. Maka yang pertama adalah kita perlu memperhatikan bahwa dalam kehidupan kita jadilah orang yang memiliki respon dan sikap hati yang benar dalam menyikapi segala sesuatunya. Janganlah kemudian kita menjadi orang yang gegabah, ceroboh, ataupun orang yang kemudian bereaksi, mudah sekali bereaksi terhadap segala sesuatu. Nah, akibatnya bukan kemudian membuat hubungan menjadi jauh lebih baik. Justru itu akan merusak sebuah hubungan yang sudah terbangun dengan begitu baik. Bila kita menjadi orang yang sensitif atau baper dan mudah bereaksi. Sehingga terjadi hal sesuatu sedikit kita langsung mudah mengucapkan kata-kata. Karena kita tergesa-gesa, terburu-buru, terlalu cepat. Sehingga bahkan sesuatu yang baik pun bila kita melakukannya dengan tergesa-gesa atau buru-buru tidak tepat pada waktunya bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat tidak baik. Oleh karenanya betapa pentingnya dalam hidup ini kita menjadi orang yang memiliki respon dan sikap hati yang benar dalam menyikapi segala sesuatunya. Sehingga kita melangkah dan bertindak dengan sangat bijak. Firman Tuhan mengatakan, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ada hal yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan bahwa ketika kita memberikan jawaban yang tepat, bukan hanya tepat perkataannya tapi juga tepat pada waktunya. Nah, kita akan melihat pada bagian berikutnya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tapi pada bagian yang pertama ini kita perlu belajar bahwa respon kita sangat penting. Sehingga ketika kita mungkin mengalami sebuah kekeliruan, kesalahan, atau hal yang dapat melukai orang lain, maka yang perlu kita lakukan adalah kita tidak perlu banyak membuat berbagai macam alasan untuk membenarkan diri kita. Tapi yang terbaik justru kita mengatakan, saya salah, saya minta maaf, dan saya mau memperbaikinya. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita mengemukakan 1000 macam alasan hanya untuk membenarkan diri kita. Membenarkan diri tidak akan membuat kita otomatis menjadi benar di hadapan Tuhan. Tapi justru itu akan kadang-kala memperkeruh keadaan yang ada. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita kemudian dengan respon yang begitu cepat dan baik, sikap rendah hati, dan kita mengatakan apabila dalam sebuah hubungan, dalam komunikasi terjadi sesuatu hal dan kita yang berbuat salah, maka kita perlu mengatakan, saya minta maaf, saya salah, dan saya ingin memperbaiki semuanya. Maka hal itu akan mengubahkan dan memulihkan segala sesuatunya. Sekalipun mungkin hubungan itu, komunikasi itu sudah mulai renggang, bahkan putus, tapi bisa tersambung kembali bila kemudian kita belajar dengan jawaban dan perkataan yang tepat datang kepada orang itu. Maka perkataan itu dapat mensukacitakan, menenangkan, melegakan, bahkan memulihkan. Dan itu terjadi bila kita mau kemudian dengan respon hati yang benar dan cepat memperbaiki keadaan yang ada. Karena satu-satunya hal yang dapat membuat hubungan,
komunikasi dapat pulih kembali atau bahkan menjadi semakin rusak, itu adalah tergantung sikap kita. Sikap kita sangat menentukan apakah hal itu akan memperbaiki keadaan atau bahkan merusak keadaan yang ada. Semua bergantung bagaimana sikap hidup kita. Oleh karenanya, mari belajarlah untuk punya sikap yang benar. Bila terjadi sesuatu, maka kita perlu belajar untuk segera dengan respon cepat mengakuinya dan minta maaf. Atau sebaliknya, bila kita meminta sesuatu kepada orang lain, perlu juga dengan kerendahan hati. Bukan menyuruh orang lain, tapi meminta tolong. Sehingga penggunaan kata itu sangat penting. Ketika kita memberikan perintah, kita memerintah orang lain, kita menyuruh orang lain, mungkin mereka akan melakukannya, tetapi dengan sikap yang berbeda. Mungkin mereka merasa itu melakukannya sebagai sebuah beban, sebuah hal yang diwajibkan, dibebankan bagi mereka. Tetapi bila kita melakukannya dengan perkataan yang jauh lebih baik, pemilihan katanya, kita mengatakan, boleh minta tolong kalau bisa mengerjakan ini, itu, dan lain sebagainya. Bisa minta tolong untuk membantu saya melakukan ini, itu. Maka dengan perkataan yang demikian akan sangat membuat orang itu mau melakukannya bahkan dengan senang hati. Semua bergantung bagaimana pemilihan kata yang kita buat dan kita tentukan. Itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan itu memberitahukan bagi setiap kita. Bagian yang kedua adalah perhatikan cara kita menyampaikan dan waktu penyampaiannya. Pastikanlah itu tepat, sesuai, sehingga bisa juga kemudian tepat sasaran. Sehingga kemudian mendatangkan jawaban bahkan sukacita bagi orang lain. Bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu yang perlu kita perhatikan pada saat kita berkomunikasi, membangun hubungan dan berkata-kata. Yuk coba perhatikan bagaimana pemilihan katanya, cara kita menyampaikan, dan timingnya, waktunya, itu sangat penting. Nah, kita perlu perhatikan pertama yang seperti saya katakan tadi, perhatikan pemilihan kata-katanya. Jadi segala sesuatunya harus dipertimbangkan dulu. Jangan asal nyeplos atau asal mengucap, tapi dipertimbangkan pemilihan katanya. Kira-kira kata ini sudah tepat atau tidak. Sehingga kita berpikir bahwa hal itu tidak akan melukai, tetapi juga bisa memulihkan. Tidak akan menjatuhkan atau merendahkan. Sebaliknya itu akan kemudian membangun dan memberikan motivasi yang jauh lebih baik lagi. Nah, pemilihan kata itu begitu penting. Nah, ini bisa terjadi bila kita penuh dengan pertimbangan. Betapa pentingnya dalam kehidupan kita mesti terus progresif bergerak ke arah kedewasaan dalam cara berpikir kita. Dan itu akan menentukan bagaimana cara pemilihan kita dalam berkata-kata. Sehingga kita memilih sesuatu hal yang dapat kemudian menjadi jawaban yang tepat pada waktunya, yang dibutuhkan orang-orang lain. Sehingga kehadiran kehidupan kita itu menjadi solusi, menjadi jawaban atas persoalan, pergumulan yang sedang mungkin orang lain hadapi, mungkin orang di sekitar kita hadapi dan alami. Perkataan kita, hidup kita menjadi jawaban, menjadi berkat buat mereka. Sebab itu perhatikan bagaimana cara perkataan yang kita pilih dan kita putuskan. Namun yang harus kita lakukan juga bagaimana cara kita menyampaikannya pun juga harus dengan tepat. Bila tidak, caranya keliru. Mungkin sesuatu yang baik yang ingin kita sampaikan, tapi cara penyampaiannya salah, maka bisa diterima sebagai sesuatu hal yang salah pula. Sehingga terjadi yang namanya miskomunikasi atau misunderstanding, sesuatu salah pengertian, salah komunikasi, salah pengertian, salah persepsi, salah tangkap, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang bisa terjadi manakala mungkin pemilihan katanya sudah tepat, tapi persoalannya pada cara penyampaiannya. Nah, cara penyampaiannya salah, maka itu bisa merubah sesuatu menjadi hal yang keliru. Mungkin sesuatu yang baik, tapi cara penyampaiannya itu keliru, maka itu bisa berujung sesuatu hal yang tidak baik. Karena caranya yang tidak tepat, caranya yang tidak sesuai. Namun yang ketiga yang kita harus perhatikan,
Mungkin perkataannya sudah tepat, caranya sudah benar, tapi waktu itu mesti juga harus diperhatikan. Sebagai contoh sederhana, misalkan seorang istri punya unek-unek yang akan disampaikan, mungkin masalah berkaitan dengan anaknya, mungkin dengan sekolahnya, mungkin dengan segala sesuatunya, dan kebutuhan dalam keluarga. Suami baru pulang kerja, dalam keadaan capek, mungkin di pekerjaan juga ada begitu banyak tugas pekerjaan yang belum selesai, ada tekanan pekerjaan, dan lain sebagainya. Begitu sampai, langsung istrinya ngomong berbagai macam hal. Nah tentu, timing yang gak tepat bisa berujung menjadi perkelahian atau pertengkaran. Karena mungkin suaminya lagi capek, dia nggak bisa menerima. Tapi kalau mungkin pada waktu datang dan kemudian tunggu waktunya yang tepat, suaminya bisa istirahat, dan ketika selesai istirahat, dia mandi, dan kemudian ketika disediakan minuman, dan disitulah bisa ngobrol bersama. Karena timingnya tepat, dan itu memberikan sukacita. Bahkan itu bisa tersampaikan dengan tepat bila timingnya tepat. Karena waktu itu sangat mempengaruhi atau sangat menentukan dalam kita menyampaikan segala sesuatunya. Waktunya keliru, maka yang terjadi bahkan sesuatu yang baik bisa berubah menjadi sangat tidak baik. Mungkin maksud kita baik menyampaikan sesuatunya demi kebaikan keluarga, demi kebaikan anak kita, demi kebaikan kehidupan kita, dan lain sebagainya. Tetapi karena waktunya yang kurang tepat, maka yang terjadi adalah berubah, bukan mengarah pada kebaikan, tapi ketidakbaikan. Oleh karenanya perhatikan juga dengan timing atau waktunya. Pastikan itu waktu yang tepat. Tapi teristimewa dari semuanya itu adalah kita perlu belajar dalam kehidupan kita, supaya kehadiran kehidupan kita itu menghadirkan juga sukacita. Bukan hanya bagi kita, tapi juga sukacita itu kita bagikan kepada orang lain. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita dengan ucapan perkataan kita menghadirkan sukacita dalam kehidupan orang yang lain. Sehingga lewat perkataan kita tidak menghadirkan sesuatu hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, atau bahkan mungkin membingungkan, tapi menghadirkan sukacita di tengah hidup mereka. Firman Tuhan mengatakan, seorang bisa bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Artinya dari pihak orang yang memperkatakannya, ketika jawabannya itu bisa menjawab kebutuhan seseorang, dia senang bersukacita, menghadirkan sukacita bagi hidupnya. Tetapi juga bagi orang yang menerima jawaban itu juga, bila itu tepat pada waktunya, itu juga dia merasakan bahagia, sukacita dalam hidupnya. Saya ingat cerita bagaimana ketika Yusuf pada waktu itu sudah menjadi pembesar di Mesir, dan kemudian dia sudah memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, bahkan ayahnya sudah datang. Tetapi ketika kemudian ayahnya sudah meninggal, dipanggil oleh Tuhan, maka pada waktu itu saudara-saudara Yusuf menjadi takut. Mereka pikir, okelah, dulu waktu Bapak masih ada, Yusuf tidak berani, atau Yusuf tetap baik bersama kita. Tapi bagaimana kalau Bapak sekarang ini sudah tidak ada lagi? Jangan-jangan dia akan balas dendam kepada kita. Mereka sudah punya asumsi yang demikian, prasangka buruk bahwa Yusuf akan mendendam kepada mereka atas perlakuan yang pernah mereka lakukan. Tetapi ketika mereka sedang dalam pergumulan yang demikian, Yusuf hadir sebagai jawaban dan mengatakan, janganlah khawatir, janganlah gelisah. Memang dulu kalian pernah mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan. Aku yang akan memelihara kehidupan kalian semuanya, menyediakan makanan, memberikan pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yusuf, amin. Dan dengan perkataan itu dia telah menenangkan hati mereka semuanya. Sudah perhatikan bahwa ternyata lewat perkataan itu juga memberikan sukacita buat Yusuf, tapi juga bagi saudara-saudara yang mendengarnya, mereka lega. Karena jawaban yang tepat pada waktunya itu sesuatu yang indah dan tepat pada waktunya, melegakan buat mereka. Jadi mereka bisa stay tinggal di Mesir tanpa takut, tanpa khawatir. Yusuf lewat perkataannya menenangkan mereka. Jadi saudara bisa perhatikan di sini, perkataan kita itu bisa menenangkan, tapi juga bisa menggelisahkan. Perkataan kita bisa menenangkan, tapi juga bisa menakutkan. Tergantung bagaimana kita
menggunakannya. Demikian juga pernah terjadi dengan kehidupan Yosafat. Yosafat pada waktu itu ketika dia menjadi raja, tiba-tiba di luar dugaan datang serombongan kerajaan yang datang untuk menyerang kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan itu jumlahnya sangat banyak dan sangat besar. Bila dibandingkan kekuatan Yehuda tidak seberapa dibandingkan kekuatan beberapa kerajaan yang bergabung berkoalisi menjadi satu hendak menyerangnya secara mendadak. Secara manusia Yosafat dan orang Yehuda nggak siap dengan situasi yang ada. Bahkan mendengar beritanya, Raja Yosafat, sekarang ada begitu banyak orang datang hendak menyerang kita, sudah nggak jauh lagi. Mendengar perkataan itu secara manusia, Yosafat menjadi takut dan tawar hati. Tapi yang menarik adalah pada saat dia takut, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia menyuruh orang Yehuda semua untuk berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kemudian Tuhan melalui seorang hambanya yang dipenuhi dengan roh Allah menyampaikan perkataan, jangan takut, bukan kamu yang berperang, melainkan Tuhan. Nah, perkataan itu merupakan jawaban yang indah dan tepat pada waktunya, menghadirkan sukacita, menyingkirkan ketakutan, dan memberikan sukacita yang membuat hatinya menjadi teguh dan tenang kembali. Demikian juga ketika Yosua, setelah Musa hamba Tuhan itu mati, maka orang Israel dan Yosua menjadi tawar hati, menjadi kecut hati. Mereka menjadi lemah dan mereka berpikir bahwa mereka nggak mungkin bisa melanjutkan lagi perjalanan mereka. Sebab mereka sedang kehilangan pengharapan. Bahkan mereka rasa-rasanya ingin berputus asa dan ingin pasrah dengan keadaan yang ada. Sebab mereka menghadapi tantangan yang begitu besar dan berat. Tapi waktu dalam keadaan demikian, terpuruk, tawar hati, kecut hati, Tuhan datang dan berfirman, berkata-kata kepada Yosua, bangunlah, bersiaplah. Seperti halnya aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan, teguhkan hatimu. Aku menyertai engkau. Perkataan itu telah mengubahkan Yosua. Dari takut dan gentar, bahkan tawar hati, hatinya jadi kuat dan teguh kembali dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, betapa indahnya perkataan yang tepat pada waktunya. Betapa indahnya jawaban yang diberikan. Sebab itu dalam kehidupan kita, mari belajar menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kita belajar kemudian menjadi jawaban. Di saat itulah kita menghadirkan sukacita. Tetapi juga pada bagian yang kedua, sebab perkataan yang tepat pada waktunya itu sangat indah dan itu sangat dibutuhkan dan itu menjadi jawaban. Mari kita renungkan kembali dengan respon yang tepat. Sebelum kita berkata-kata, maka yang kita perlu perhatikan adalah pemilihan katanya, cara penyampaiannya, dan waktunya. Sehingga dampaknya akan begitu luar biasa. Mendatangkan sukacita bagi hidup kita, tapi juga bagi kehidupan orang yang lain. Dan hubungan itu menjadi semakin berkualitas, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin jauh lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Pujian syukur kembali kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Buat Tuhan yang begitu baik, Tuhan memelihara hidup kami. Pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu, kami terus mau belajar agar hidup kami menjadi jawaban bagi orang yang lain. Kami mau menjadi orang yang dapat menghadirkan sesuatu yang baik, yang mensukacitakan, bukan hanya bagi hidup kami, tapi juga bagi kehidupan orang yang lain. Dengan belajar untuk memiliki respon dan sikap hati yang tepat dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kamilah kami dapat menjadi berkat. Pagi hari ini memberkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mengalami berkat anugerah Tuhan yang memberkati dalam kesehatan kami, keluarga kami, dalam usaha pekerjaan yang kami tekuni, tapi juga dalam pendidikan dan studi anak-anak kami Tuhan, supaya mereka juga berhasil dalam semua yang dikerjakannya. Bahkan memberkati kami semua yang sakit, kami disembuhkan dan dipulihkan oleh kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kiranya Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan Tuhan.
Kami bermohon Tuhan menyatakan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan setiap kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dalam berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai, dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha, Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita ke gerejanya. Bersyukur menerima berkat Tuhan bersama kita katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi kita.